Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan selalu ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda menjadikan channel ini terus berkembang sampai detik ini, bisa memberikan selalu edukasi, motivasi yang positif buat teman-teman semuanya, terutama yang saat ini mungkin terjebak di beberapa pinjaman online, sulit banget buat move on, sulit banget buat keluar dari semua ini, sehingga terjadi gali lubang tutup lubang, rasa malu, pokoknya berbagai macam versi yang lahir dari teman-teman semuanya yang sudah masuk atau berkecimpung di dalam dunia online. Ya. Dan hari ini yang mau saya bahas adalah tentang resiko yang akan kita terima ya. Ini secara batinnya, bukan secara lahirnya gitu ya. Kalau di lahirnya mungkin beberapa hal bisa saja terjadi gitu loh ya. Tapi ini segi batinnya, karena saya perhatikan teman-teman yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar itu sulit banget untuk mencerna apa ini sebenarnya yang dia hadapi. Dia seakan bingung di posisi ini gitu loh. Dan saya mau jelaskan, mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran Anda, bisa membuka hati Anda supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebelumnya juga saya informasikan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung dalam grup WhatsApp, silahkan Anda klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Atau Anda yang ingin berdiskusi atau konsultasi secara langsung, baik via telepon, via WA, silahkan juga, ada juga nomornya di situ. Anda tinggal klik gabung aja, itu sudah ada tertera semuanya. Anda tinggal ambil dan hubungi, kita berdiskusi. Dari awal saya ada di YouTube sampai detik ini, pertanyaan itu belum terputus. Meskipun di sebagian kecil sudah bisa memaklumi bahwa ini adalah salah satu resiko yang akan terjadi di dalam pikiran dan hati kita ketika telat bayar. Karena kita memikirkan sesuatu itu entah benar, entah sudah fakta, atau ini hanya kita menggambar atau melihat beberapa postingan atau komentar yang selalu diucapkan orang lain ya. Tapi terkadang kita merangkul permasalahan itu seakan-akan masalah kita dan orang lain ini sama ya. Masalah Anda dengan beberapa teman yang gagal bayar sekilas sama, tapi versinya pasti berbeda ya. Apalagi antara Anda dan teman Anda, misalnya yang lain tinggal di Jakarta, yang lainnya tinggal di Sumatera ya. Sama-sama terjebak di pinjol, sama-sama gagal di pinjol. Nggak mungkin dong Anda memikirkan sama-sama didatangi oleh debt collector ya. Ini berbeda pola loh. Tapi kalau ini Anda pukul rata, mereka yang sudah dikunjungi di area Jakarta, terus yang di Sumatera juga ketakutan, ini akan berbeda. Karena kita akan mengkaji jarak yang akan ditempuh oleh debt collectornya. Seberapa luas si pinjol ini ya, belum tentu juga dia ada di semua provinsi ya. Ini teman-teman saya perhatikan tingkat ketakutan yang sangat luar biasa ya. Habis itu lagi saya juga sempat bertanya, apa sih yang Anda takutin ketika debt collector itu mengunjungi Anda ke rumah, atau misalnya dia datang ke rumah? Saya takut bang, mereka itu tidak beretika. Saya takut nanti saya malu sama tetangga. Kalau kita bermain dengan pinjaman online, hal yang harus kita tanggung paling utama adalah siap menanggung malu ya. Memang itu resikonya, siap menanggung malu ya. Kalau nggak mungkin di awal kita menginstal aplikasi itu ada beberapa akses yang perlu kita izinkan ya. Hal itu gunanya buat apa? Buat perpanjangan tangan dari debt collector yang menjangkau kita ada di daerah ya, kayak kontak darurat ya, ataupun log panggilan keluar masuk. Ini adalah hal-hal yang lumrah selalu diminta oleh pinjol ya. Dulu di beberapa video saya sempat bahas kenapa ini diminta, karena memang kekuatan mereka itu dari
sebar data dan orang sekitar Anda. Ya. Karena mereka tidak sanggup lagi nih, contoh kita berada di Padang nih, Kak. Saya berada di Padang, Sumatera Barat. Ya. Si kantor pinjolnya pusatnya ada di Jakarta. Dan kayak mana dia menjangkau saya bisa sampai di Sumatera Barat? Sumatera Barat ini kalau pusat kotanya memang Kota Padang. Tapi kabupaten, kecamatan itu luas juga Sumatera Barat ini. Ya. Bukan semata di kota besar aja. Dan untuk menjangkau itulah dia memanfaatkan mungkin kontak darurat. Nah, kontak darurat ini akan diadu dombakan sedemikian rupa. Kalau misalnya kontak darurat kita ini teman, ini akan cepat terpengaruh. Kalau misalnya kontak darurat kita ini adalah suami, juga akan cepat terpengaruh. Ya, karena debt collector bisa membikinkan sandiwara itu. Dia nelpon misalnya gitu kan. Selamat siang Pak, mohon maaf, apakah ini dengan saudara ini? Ya, Anda disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa dia meminjamkan dana di aplikasi kami, Andalah yang menggunakan. Ya, secara langsung teman Anda pasti tidak terima dong. Kapan pula dia meminjam uang untuk dia pergunakan? Ini adu domba yang terjadi dari debt collector. Ya, makanya saya bilang, ketika kita gagal bayar pinjol, hal yang paling pertama kita benahi adalah harus siap menanggung malu. Makanya saya mengambil sesingkat kata lebih baik malu sesaat daripada kita hancur selamanya. Ya, rasa malu ketika kita menyatakan gagal bayar, telat bayar ini tidak bisa dipisahkan dalam diri kita. Walaupun debt collector tidak menyebarkan data kita kepada orang sekitar, tapi di dalam hati kita rasa malu itu selalu tertanam karena ini manusiawi loh. Ya. Kita belajar soal adab, soal bersikap, ya, soal toleransi. Semuanya kita belajar. Makanya hal wajar kalau terjadi rasa malu. Tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Itu loh. Ya, gara-gara rasa malu kita sampai nggak keluar-keluar sama sekali dari rumah. Ya. Kalau kita nggak keluar sama sekali dari rumah, kayak mana kita harus berusaha dan bekerja. Secara tidak langsung kitalah sebenarnya yang memutus pintu rezeki kita. Kalau pintu rezeki kita sudah terputus, kayak mana kita mau menyelesaikan masalah ini, sementara masalah ini harus diselesaikan dengan uang tagihan. Ya, dengan membayar tagihan. Tapi hari ini Anda sudah malu keluar rumah. Seakan-akan dalam pemikiran Anda, tetangga sudah ngomongin Anda. Teman-teman sudah membuli Anda. Anda membayangkan hal itu terjadi. Padahal belum tentu semuanya akan terjadi. Kalau ada pun palingan 1 atau 2 orang mungkin akan tahu dengan masalah kita. Ya, ketika 1 atau 2 orang bertanya tentang masalah ini, kita jelaskan. Ya, saya masih ingat itu 2020 masih banyak orang membroadcast semua kontak-kontak mereka yang diarahkan, mungkin dia menemukan di beberapa video-video YouTube. Katanya kasih dulu informasi kepada kontak-kontak kita. Kalau saya kurang sependapat dengan hal itu. Ya. Kenapa kita harus memberikan informasi kepada kontak-kontak kita? Sementara ini adalah masalah pribadi dan ini adalah masalah yang privasi. Kalau sudah dijamin semua kontak kita akan disebarkan data kita, oke, ini siapa yang mau menjamin? Ya. Saya sudah coba loh di beberapa orang. Berapa orang Anda yang dihubungi? Ada yang 10 orang, ada yang 5 orang. Ya. Sementara kontak yang mau dikasih tahu ini ratusan. Ya. Jadi Anda yang ketakutan disebarkan data, malah Anda yang menyebarkan data Anda sendiri. Kata Anda di-prepare lebih awal supaya kita malunya tidak ketara banget. Iya, kalau misalnya debt collector menghubungi dia. Kalau debt collector tidak menghubungi dia, otomatis apa? Anda bunuh diri sendiri. Dan akhirnya makin kesini, tidak ada lagi orang yang membroadcast semua kontak dia, memberitahu kepada semua kontak dia, takutnya dihubungi debt collector, itu sudah tidak ada. Ya, alhamdulillah sudah ada kemajuan. Ya, tapi balik-balik lagi, bermain lagi dengan perasaan mereka. Ya, tentang ketakutan dikunjungi DC. Ya, sebenarnya kalau kita analisa, debt collector itu apa lah ya? Dia cuma orang surun, sama lah layaknya Anda bekerja dalam sebuah perusahaan, ya. Dan habis itu Anda menjabati mungkin misalnya dari jurusita atau di bagian lapangan, di bagian dia bermacam-macam persi lah.
Ya setiap tugas Anda ya harus Anda jalani. Begitu juga dengan debt collector. Mereka bekerja sebagai penagih hutang. Ya otomatis kerjanya ya menagih. Menagih aja gitu. Kayak mana persinya dia bisa mendapatkan tagihan ini? Ya wajar dong. Ya, dia datang. Tapi kalau dia datang tidak memenuhi standar operasional dari penagihan, baru kita bisa permasalahkan hal itu. Ya, cuman yang saya nggak habis pikir sampai di titik ini, kenapa orang-orang masih ketakutan ya? Ini ada satu pertanyaan ya, tapi satu pernyataan. DC itu nggak pernah ngerti kalau kita benar-benar lagi nggak ada uang. DC taunya bayar, dan bayar. Nggak mau tahu dengan keadaan si peminjam bagaimana. Sekarang banyak banget manusia, tapi manusianya nggak punya hati nurani seperti DC ini. Meskipun itu kerjaan, tapi tolong dipikirkan lagi deh, hukum alam berlaku. Suatu saat, bukan nggak mungkin kalau salah satu keluarga mereka ada yang diperlakukan dengan tidak menyenangkan oleh DC juga. Pastilah ya, pasti. Cuman di satu sisi memang saya sangat menyayangkan ya dengan tingkah debt collector yang ada di lapangan. Seakan tidak dilahirkan dari seorang ibu gitu loh. Dia tidak mempunyai hati nurani, tidak beretika, mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Ya, sebelum hal itu kita ucapkan, mungkin sesuai lah deh ya dengan kata teman ini. Bagaimana kalau suatu saat ini terjadi pada saudara kita, family kita, dan lain sebagainya? Apakah debt collector telah memikirkan hal itu? Kalau saya rasa sih mereka nggak akan mikirkan ya. Habis itu ada ini, saya 5 APK legal galbay 7 hari, terornya ngeri. Dia ancam sebar data, bikin foto profil maling dicari. Tapi saya jawab WA-nya, Anda sebar data, saya hutang saya lunas, malah tambah dimaki-maki. Saya balas, saya akan bayar jika sudah ada uang. Kayak gini. Anda bilangin sebar data hutang lunas. Ya. Sebenarnya sebar data hutang lunas itu ya sah-sah aja, tapi nggak perlu Anda ungkapin sama debt collector. Tapi kalau Anda jawab misalnya sama debt collector, sebar data hutang lunas, Anda dapat aturan dari mana? Ya dia sebarin lah data kita. Justru kita bilangin gini, ya sudah silahkan lakukan. Begitu kita mendapatkan mereka menyebarkan data, kita ambil bukti itu dan kita berhenti membayar. Tanpa harus kita ungkapin. Kalau kita bilangin sebar data lunas, ya ini enggak, justru ya kita akan dicaci maki gitu. Oke, ini ada lagi, DC nakut-nakutin nasabah dengan cara WA kirim foto selfie kita yang pakai KTP. Mungkin pikiran DC supaya kita takut, tapi yang ada saya geram tantang balik, saya nggak terima dan bisa dilaporkan karena mengambil data pribadi tanpa izin saya. DC bilang mau ketemu sampai minta share lokasi dan bilang nunggu surat tugas. Saya langsung balas, jangan tunggu-tunggu surat tugas, saya kasih keringanan malam ini, datang langsung tanpa surat tugas. DC auto read doang dan WA lagi yang lucunya kebanyakan bocah sok-sokan pakai foto wajah yang sangar. Iya benar. Ini memang benar gitu loh. DC itu kan saya bilangin, anjing itu kalau menggonggong, bukan dia ingin mengejar Anda dan mencelakai Anda, tidak. Tapi dia cuma menakuti Anda, menyatakan bahwa mereka ada. Dan ketika Anda lari, Anda akan dikejar. Tapi kalau Anda mengejar balik, dia akan lari. Ya. Atau pas Anda dikejar anjing itu, Anda coba duduk. Ya. Ketika Anda duduk, anjing akan berbalik karena dia ngira Anda ngambil batu. Ya. Tapi kalau Anda lari, dia tahu bahwa Anda akan ketakutan dan dia akan gonggongin terus. Ya. Jadi silahkan Anda analisa. Kurang lebih seperti apa. Saya itu memang berharapnya itu beberapa pinjol legal ini terciduk ya, seperti kasus-kasus afiliator inilah ya, karena memang sudah banyak keluh kesah di tengah masyarakat. Tidak ada masyarakat yang menyampaikan dia sangat bermanfaat lah pinjol ini, belum ada gitu loh. Justru keluh kesah yang ada ya, tapi entah apa yang menjadi keterbatasan. Oke. DC sekarang neror di Instagram, semua teman di Instagram di DM. Oke. Yang penting kita harus tahu dulu kalau misalnya dia bermain dengan media sosial, kita harus tahu dulu
mereka ini dari aplikasi mana. Biasanya mereka tidak menyebutkan, ini yang tingkat kesulitan gitu loh. Saya ingin juga membantu Anda, tapi minimal mereka menyebutkan lah dari aplikasi mana gitu loh. Karena saya kasihan juga ya, keluh kesah dari teman-teman semua itu memang rada-rada ketakutan semuanya gitu ya. Bang, aku kerja di institusi pemerintah TNI, aku telat bayar 2 hari kredit pintar dan 3 bulan telat aku laku. Apakah telepon ke kantor ya bang? Aku khawatir banget telepon ke kantor. Apakah kalau aku laku sebar data nggak bang? Nah, ini sebuah ketakutan yang terjadi dari dalam. Ya, kenapa? Karena dia keseringan melihat beberapa postingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ya, dan hingga dia merangkul ke diri dia sendiri. Sehingga muncullah sebuah ketakutan. Kalau hal seperti ini, misalnya mereka menelpon ke kantor, ya kita bisa bilang itu adalah penipuan. Kalau memang mereka benar, suruh aja ke sini, ya, atau suruh ke alamat saya, udah selesai gitu loh. Kita nggak perlu panjang-panjang lebar kan, dan orang pun bisa mencerna dengan pemikiran mereka. Oh iya, zaman sekarang kan memang seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita sudah takutnya lebih awal, pikiran kita sulit banget buat merespon ke hal-hal yang benar-benar bisa bagus buat diri kita gitu loh. Karena kalau orang panik itu biasanya dia memikirkan hal-hal yang akan mencelakakan diri dia sendiri. Ya. Ini apa lagi nih? Ini banyak sih sebenarnya kalau pernyataan dari teman-teman ini saya bacain. Banyak. Ya, tapi sayangnya memang nggak salah ya, di beberapa video saya sampaikan memang peran YouTuber atau peran konten kreator itu lebih terasa daripada peran otoritas jasa keuangan atau AFPI yang saya akan pura-pura tidak tahu ya. Cuman simpulnya ini aja. Saya nggak panjang lebar ya di sini ya. Cuman kembali ke diri teman-teman saja. Kalau saya beranggapan di sini, kalau mampu bayarkan, kalau tidak mampu nggak usah dibayarkan. Dan saya berharap jangan Anda memaksakan membayar dengan gali lubang tutup lubang. Lebih baik kita gagal bayar daripada Anda harus menggali lagi di tempat lain, karena itu akan mencelakai diri Anda. Ya, jadi sisanya nanti teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan saya langsung, Anda boleh klik tombol gabung di bawah